Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Widiasari dengan NIM 200111046. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Gustiko Mangdesi Anggreni dengan NIM 200111101. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3C Manajemen akan mempresentasikan materi mengenai strategi operasi. Mari kita simak bersama. Materi yang kita bahas pada sore kali ini yaitu mengenai manajemen operasional, yang dimana submaterinya yaitu mengenai strategi operasi. Manajemen operasional merupakan suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi, baik itu tenaga kerja maupun MSDM, kemudian mesin, peralatan, bahan mentah, dan juga faktor produksi yang telah digunakan dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Membahas tentang pengelolaan sudah pasti berkaitan erat dengan yang namanya strategi. Pengertian strategi menurut Christensen pada tahun 1973 ditinjau dari berbagai strategi perspektif. Seperti pada perspektif ekonomi, yang dimana diartikan sebagai alokasi sumber-sumber yang sifatnya jarang ataupun terbatas. Kemudian dari perspektif perusahaan, strategi merupakan satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian dalam perspektif militer, penempatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian dalam perspektif politik, yaitu mengartikan sebagai penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional pula. Strategi operasional merupakan fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang berintegrasi tinggi bersamaan dengan strategi bisnis, di mana fungsi operasional yaitu untuk memproduksi barang ataupun jasa yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap tujuan suatu organisasi. Hasilnya dapat diukur dengan jelas berdasarkan produk maupun jasa yang telah dihasilkan, proses teknologi yang digunakan, maupun tujuan yang ingin dicapai. Strategi operasional menimbulkan sebuah pola-pola keputusan strategi yang bersifat konsisten. Strategi operasional juga diartikan oleh beberapa ahli seperti Hayes dan Wheelwright pada tahun 1978 mengartikan bahwa seluruh aktivitas yang berada dalam ruang lingkup perusahaan, termasuk pengalokasian seluruh sumber daya perusahaan yang dimiliki strategi operasi juga diartikan sebagai suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Kemudian menurut Anderson dan juga kawan-kawannya, strategi operasional adalah visi jangka panjang yang terdiri dari misi, tujuan, ataupun sasaran, kebijakan serta deskriptif kompetensi dari suatu perusahaan. Kemudian menurut Wickham Skinner pada tahun 1985 mendefinisikan yaitu keterkaitan antara keputusan-keputusan dalam operasi dengan corporate strategi. Kemudian menurut Calder, Anderson, dan Clairvon pada tahun 1986 mendefinisikan yaitu strategi operasi dibangun dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, keunggulan khusus, dan juga kebijakan. Keempat komponen ini membantu menegaskan tujuan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Namun, dari berbagai definisi yang telah disampaikan oleh penemu-penemu tersebut,
Secara umum, strategi operasional diartikan sebagai sebuah komitmen terhadap seluruh aktivitas yang telah direncanakan ataupun yang berada pada lingkungan usaha dan juga organisasi. Dengan demikian, strategi operasi merupakan aktivitas yang akan dilakukan oleh manajemen dengan memaksimalkan sebaik mungkin sumber daya yang telah diberikan dan dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun organisasi tersebut. Selanjutnya, indikator dari strategi operasional, yaitu yang pertama mengenai komitmen terhadap aktivitas yang ada pada sebuah perusahaan ataupun organisasi itu. Yang kedua, keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih akan direncanakan baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Kemudian selanjutnya yaitu proses transformasi aktivitas organisasi dapat menjadikan masukan sebagai nilai tambahan. Kemudian yang terakhir yaitu distinctive competence atau kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambahan. Berikut ini kami tampilkan hubungan antara strategi perusahaan dengan strategi produksi. Pembentukan sebuah strategi operasi pada perusahaan pada dasarnya ditujukan agar perusahaan mempunyai keunggulan relatif pada bidang produksi ataupun operasi dibandingkan dengan pesaing yang pasti sejalan dengan strategi perusahaan. Secara umum, dalam pencapaian visi dan misi suatu perusahaan atau organisasi yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Lantas, apa kontribusi manajemen operasi pada strategi? Michael Porter menegaskan bahwa perusahaan mencapai misinya dengan 3 cara konseptual, yakni diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan respon yang cepat. Dengan kata lain, konsumen atau pelanggan menginginkan produk, barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Pertama, harus lebih baik, kedua, lebih murah, dan ketiga, lebih cepat. Manajer operasional menetapkan konsep-konsep strategi ini menjadi pekerjaan nyata yang harus diselesaikan sebagaimana terlihat pada hasil riset Miller di tahun 94 yang kemudian diikuti oleh MPRS dalam bukunya di tahun 2001 yang ditampilkan dalam gambar ini. Bagaimana beberapa keputusan operasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan terutama telah mereka unggulkan pada saat itu dibandingkan pesaingnya. Sebagai contoh, misalnya Sony, Compaq, Southwest Airlines, Express, dan Motorola yang diterjemahkan menjadi 6 yang terlihat pada gambar tersebut dari fleksibilitas, harga rendah, pengiriman, kualitas, layanan purna, jual, produk yang luas. Dalam strategi operasional, dalam manajemen operasional terdapat 10 keputusan yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Di antaranya yakni pertama, mutu atau kualitas. Harapan pelanggan terhadap kualitas produk harus ditentukan dan kebijakan serta produser dibangun untuk mengidentifikasi serta mencapai mutu yang ditetapkan. Yang kedua, desain barang dan jasa. Desain produk mendefinisikan sebagian besar proses transformasi. Keputusan mutu, biaya, dan sumber daya sangat berhubungan dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan batas atas mutu. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik.
Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat adalah strategi lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima yaitu strategi tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan kepekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancang sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita beli. Yang kedelapan adalah persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang kesembilan adalah penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Permintaan terhadap SDM manusia dan fasilitas harus ditentukan serta dikendalikan. Yang ke-10 yaitu ada pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Rencana untuk diimplementasi dan pengawasan sistem. Adapun faktor yang mendorong perlunya strategi operasi, di mana dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang, dan komponen. Dan saingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Adapun visi dan misi dalam strategi operasi. Yang pertama yaitu misi, menyatakan latar belakang keberadaan perusahaan dan merupakan sesuatu yang akan disumbangkan kepada masyarakat. Selanjutnya merupakan inti strategi atau apa yang akan dicapai strategi. Yang ketiga, manajemen operasi yang efektif harus mempunyai misi dan strategi untuk menentukan arah dan tujuan. Yang keempat, misi organisasi atau perusahaan harus diturunkan ke masing-masing bidang fungsional, yaitu marketing, keuangan atau akuntansi, dan produk atau operasi. Selanjutnya yaitu ada visi, di mana operasi yang menetapkan seluruh arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan sebuah operasi. Adapun juga prosedur strategi operasi, yaitu analisis lingkungan, menentukan misi perusahaan, membentuk strategi, dan menerapkan strategi utama dan membentuk strategi di bidang fungsional. Yang pertama yaitu ada analisis lingkungan, di mana perusahaan mengevaluasi dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari lingkungan pelanggan, industri, dan pesaing. Gagasannya adalah untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan tantangan atau ancaman. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu menentukan misi perusahaan, di mana sebuah perusahaan harus mengetahui latar belakang keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif seperti harga rendah, fleksibilitas, desain atau volume, mutu pengiriman yang cepat, dan juga bisa diandalkan melalui purna jual maupun lini pron. Kemudian yang keempat, yaitu menerapkan strategi utama dan membentuk strategi fungsional,
yang dimana dalam bidang pemasaran yang di dalamnya mencakup pelayanan, distribusi, promosi, harga, saluran distribusi, dan juga penentuan produk atau citra fungsi. Kemudian pada bidang keuangan ataupun akuntansi yang di dalamnya harus mencakup leverage, biaya, modal kerja, piutang, utang, kontrol keuangan, dan juga jalur kredit. Kemudian selanjutnya yaitu di bidang produksi atau operasi yang di dalamnya harus mencakup mutu, produk, proses, lokasi, sumber daya manusia, tata letak, pembekalan, dan juga penjadwalan pemeliharaan. Kemudian, dalam menentukan misi perusahaan harus menyatakan latar belakang, keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Sebelum perusahaan menentukan mutu perusahaannya, perusahaan tersebut sudah harus mengetahui bagaimana latar belakang dari perusahaan yang dia miliki sekarang dan juga dari strategisnya perusahaan yang dia bangun. Kemudian di sini kita membahas mengenai kriteria ataupun sasaran keputusan operasi. Kriteria atau sasaran keputusan operasi yaitu pertama mengenai efisiensi biaya, di mana kita harus bisa mencari biaya yang paling efisien ataupun yang biayanya rendah, namun kualitas mampu membuat kita puas. Seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun dia efisien, namun kualitas barang ataupun produk maupun jasa yang kita miliki itu harus berkualitas. Jika produknya berkualitas, maka akan besar kemungkinan untuk orang dari luar meminta kita untuk menjadi supplier untuk mengantarkan barang ataupun jasa yang kita bangun. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab dan juga dapat diandalkan. Seiring berjalannya dengan waktu, kita harus sudah berani merubah sedikit demi sedikit mulai dari desain, kapasitas produk, yang sesuai dengan perkembangan era globalisasi seperti saat ini. Karena semakin lamanya suatu perusahaan atau organisasi itu berkembang, maka kita perlu menciptakan suatu hal yang baru. Mungkin bisa diambil dari hal yang kecil, dari merek, kapasitasnya, desain merek, dan juga lain sebagainya yang bisa lebih menarik anggota luar ataupun pelanggan.